Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bareng Om Bejo di sini, masih di komunitas kita bersama www.sibejo.com. Nah, untuk hari ini kita akan membahas melatih soal tentang listrik dinamis ya. Oke, kita buka contoh soalnya yuk. Nah, ini contoh soal dari SNMPTN tahun 2009. Yuk kita baca dulu. Jika sebuah generator dengan daya keluaran P dan tegangan keluaran P dihubungkan ke sebuah pabrik dengan menggunakan dengan menggunakan apa nih? Kabel kan ya. Yang hambatan totalnya adalah R. Artinya kalau dia mempunyai hambatan berarti akan mengalir yang namanya arus. Artinya ntar ada sedikit panas gitu kan ya. Maka daya masukan yang dikirim ke pabrik adalah berapa? Nah, ini hati-hati dalam memahami siapa yang ditanya, siapa yang diketahui, siapa yang menjadi keluaran, siapa yang menjadi masukan. Karena ini hanya permainan kalimat saja. Nah, biar kebayang apa maksud si soal tersebut. Nah, saya udah gambarkan bagan alurnya gitu ya, alur si dayanya itu. Artinya nih gini. Nah, ini kan si generator menghasilkan daya keluaran sebesar P kan ya. Hati-hati nih. Meskipun di sana adalah daya keluaran. Nah, ini kan daya keluaran nih sebesar P gitu kan ya. Tapi kan daya keluaran itu dianggap oleh generator, tapi dianggap sebagai daya masukan oleh siapa? Nah, oleh si kabel kan ya. Artinya kan keluar dari generator masuk menuju kabel kan ya. Oh, berarti di sini kita anggap untuk sistem kabel ini berarti siapa? Daya masukannya berarti di sini P input. Nah, meskipun awalnya yang menghasilkan adalah generator. Oke. Nah, karena si kabel itu adalah mempunyai hambatan, berarti kan daya yang masuk itu pasti ada yang keluar, nah, daya output, ada yang hilang juga kan ya. Ada daya yang hilang. Kenapa ada yang hilang Om? Karena di sini ada hambatan. Artinya ntar si kabelnya akan panas kan ya. Artinya mengurangi daya masukan yang dihasilkan oleh generator. Nah, ingat nih, daya keluaran itu kan P0, P out misalkan ya. Nah, P out ini kan dianggap daya keluaran nih sekarang mah oleh si kabel, tapi dianggap siapa? Betul, dianggap daya masukan oleh si pabrik. Makanya ditanyanya adalah daya masukan yang dikirim ke pabrik. Oh, meskipun ditanya di sana di kalimatnya daya masukan, tapi untuk sistem kabel ini adalah disebutnya daya keluaran. Oke, daya masukan oleh si generator simbolnya apa cenah? P gitu kan ya. Berarti dari diagram ini P input gitu kan ya, P masukan nilainya sama dengan P output ditambah P yang hilang. Nah, yang akan kita cari adalah P output untuk si kabel ini atau P input untuk si pabrik. Oh, berarti kalau begitu P outputnya adalah P input dikurangi P yang hilang. Ingat, P yang inputnya kan ini sebesar siapa tadi? Sebesar P yang ini kan ya. Oh, berarti P. Ingat yang namanya daya itu apa? Kalau ditanya daya yang hilang berarti ntar daya itu kan kamu kenal ada tiga persamaan tuh. Tapi karena di sini daya yang hilang itu adalah akibat adanya arus yang melalui sebuah hambatan. Berarti I RI gitu kan ya, atau iri. Nah, atau misalkan P min I kuadrat dikali R. Sama dengan, karena di jawaban nggak ada I kuadrat R, ini kan sama aja dengan I itu apa sih? Nah, dari persamaan P itu sama dengan P dibagi I. Berarti kalau nyari PI, V dibagi P gitu kan ya. Atau misalkan, sorry. Yang namanya P itu V kali I. Nah, berarti kalau nyari I itu kan P dibagi V. Karena ini kuadrat berarti kan di sini P per V kuadrat dikali dengan R. Nah, itu daya masukan. Nah, daya masukan ke pabrik kalau menurut si pabrik. Nah, kenapa di sini Om P out? Nah, P out itu daya keluaran oleh si kabel. Nah, ini juga sama daya input untuk si kabel tapi dianggap daya keluaran oleh generator. Jadi di situ hanya memainkan kalimat-kalimatnya saja. Tapi bagan untuk apa namanya? Bagan untuk semua daya masukan itu nilainya sama dengan daya keluaran ditambah daya yang hilang. Artinya ini ada yang hilangnya sebagai kalornya. Oke. Semoga ini dapat membantu lo semuanya. Assalamualaikum.